Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawala. Yang sama-sama kami muliakan Ustadz dan Ustazah, guru dan tenaga kependidikan SDIT Miftahul Iman. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa duduk bersama membahas tentang diseminasi budaya positif yang insya Allah akan kita praktekkan dalam kehidupan kenyataannya nanti di SDIT Miftahul Iman. Yang kedua, salawat dan salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga tercurahkan kepada beliau dan kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Ustaz-Ustazah, sebelum kita mulai kegiatan diseminasi ini, marilah kita buka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz dan Ustazah yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan langkahan kaki, ayunan tangan, sumbangsih tenaga, pikiran, dan ide Ustadz dan Ustazah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Amdul Zainal, calon guru penggerak angkatan 11 yang berasal dari Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Hari ini Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024 dan sekarang sudah menunjukkan pukul 14. Kita akan melakukan kegiatan berbagi praktik baik, dalam hal ini budaya positif. Baik Ustaz-Ustazah, sebelum kita mulai acara kita, mari kita buat kesepakatan bersama. Apa kira-kira yang mau kita sepakati? Yang pertama, ya kalau dinilai kebajikannya yaitu menghargai diri sendiri dan orang lain ya. Alhamdulillah sudah kita sepakati, ada kesepakatan kelas kita pada siang hari ini. Yang pertama menghargai diri sendiri dan orang lain, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga menjaga kebersihan dan kenyamanan. Oke, adapun yang akan kita bahas, yang akan saya bagikan kepada Ustaz-Ustazah ada 7 ya. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat motivasi dasar, kebutuhan dasar, itu ada 5 ya, dan yang kelima ada 5 posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi, tepatnya pada posisi manajer. Sebelum kita masuk, mari kita ice breaking dulu, yaitu kegiatan games. Silakan Ustaz-Ustazah berdiri di sini 3 baris sesuai dengan kelompoknya. Ya, ketuanya di depan. Siapa yang paling cepat dia pemenangnya ya. Itu papan tulis dibagi 3 ya. Dibagi 3. Nah, instruksinya di sini ada 3 kalimat atau 3 frasa. 1 kalimat atau 1 frasa itu ada clue gambar. Nah, gambar itu nanti harus digambar dulu. Nah, setelah digambar baru nanti terakhir dibuatlah kalimatnya. Gambar-gambar ini kira-kira kalimatnya apa gitu. Oke, siap? Ini sebenarnya jawabannya ada di slide yang saya bagikan pertama tadi. Apa-apa aja yang kita bahas tadi. Jadi siapa yang fokus tadi dengan kalimat-kalimat tadi, ya, insya Allah bisa menjawabnya. Oke, siap? Saya hitung sampai 3 mulai ya. 1, 2, 3. Tiga, 2, 1. Oke, habis. Silakan duduk kembali Ustaz-Ustazah. Ya, nomor 1 disiplin positif menghasilkan tanggung jawab. Nah, disiplin. Nah, ini udah masuk ya. Nomor 2, 5 posisi kontrol. 5-nya ada ini. Yang terakhir segitiga restitusi posisi manajer. Oke, ini. Ini bukan kerja.
Ya, pemenangnya adalah kelompok 2. Oke, kita masuk perubahan paradigma belajar. Silakan, satu kelompok kan ada 4 ya. Berarti dalam satu kelompok itu 2 pasang, berdua-berdua. Silakan berdiri berhadap-hadapan. Sesuai instruksinya, coba Anda bayangkan menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda. Silakan, mau spidol, mau pena, apa terserah. Kemudian rekannya tadi mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan. Ya, boleh dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik pun boleh, bahkan menawari uang pun boleh, agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Lakukan 30 detik. 1, 2, 3, mulai. Oke, waktunya habis. Nah, sekarang gantian. Nah, oke, mulai ya. 1, 2, 3. Oke, dah habis waktunya. Cukup. Oke. Silakan duduk. Mari kita diskusikan. Nah, apa kira-kira yang beda? Apa kira-kira yang sama? Kalau beda, kenapa kira-kira? Nah, kalau dari Ustaz Asri, tadi terbuka apanya? Kepalanya. Kenapa alasannya? Ya, karena dicari kelemahannya juga. Dicari kelemahannya ya. Yang ekstrim lah tadi. Ustazah Sayyidika sama Ustazah Miftah. Siapa dulu? Even if I lose. Wah, amazing ya. Kalau ini siapa yang nggak terbuka? Terbuka semua? Saya yang yang bisa buka. Oh. Dan ini nggak bisa buka. Kenapa bisa terbuka saja? Udah nggak kuat lagi gitu. Oh, udah nggak kuat lagi ya. Nah, ini yang lurus-lurus saja nih. Kenapa? Kok bisa terbuka? Sudah ada perjanjian. Oh, ada perjanjian. Iya. Alasannya beraneka ragam ya. Ada paksaan karena udah ada kesepakatan gitu kan. Ada yang mau udah habis tenaganya, udah nggak bisa lagi kan. Itulah yang dinamakan dengan paradigma kita belajar dalam hal ini, yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi paradigma pembelajaran yang akan kita terapkan di sekolah kita adalah namanya teori kontrol ya. Yang sebelumnya mungkin kita dulu waktu belajar itu masih menggunakan stimulus respon. Nah, jadi ini seorang ahli yaitu Stephen R. Covey dalam Principle Center Leadership tahun 1991 mengatakan, bila ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi ini udah juga sejalan dengan uswatun hasanah kita, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya suksesnya keberhasilan dunia pendidikan itu adalah dari suri tauladan. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu dengan realitas. Nah, ini yang akan kita terapkan untuk pembelajaran kita, paradigma pembelajaran kita ke depannya. Jadi kita akan memakai teori kontrol lagi ya, Ustazah. Yang pertama, dalam realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda, terutama anak-anak peserta didik kita. Yang berikutnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini merupakan gebrakan terbaru dari Mas Menteri, bahwasanya guru itu tidak harus bekerja sendiri, harus dengan kolaborasi. Ya. Yang berikutnya, model berpikir menang-menang. Jadi bukan seperti pengusaha ingin menjatuhkan lawan saingnya ya.
Tapi kalau guru, bagaimana peserta didik itu akan lebih baik daripada kita. Nah, itu yang maksudnya dari model berpikir menang-menang. Nah, sampai di sini paham Ustazah apa yang akan kita terapkan ke depannya, sebagaimana ilustrasinya tadi, kita mengepal impian kita. Nah, seperti itu. Paham Ustazah? Ya. Kita masuk yang kedua, yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Bagaimana dengan Ustazah? Apakah pendapatnya sama? Sama ya? Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Jadi kemerdekaan itu bukan artinya bebas ya, tapi di situ rupanya ada nilai-nilai kedisiplinan. Maksudnya apa? Mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja ya. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita ya. Artinya ini dari eksternal. Nah, jadi self-disiplin itu motivasi intrinsik, sedangkan dari atasan, kepala sekolah, pengawas, dinas, itu adalah motivasi ekstrinsik. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini referensinya. Selanjutnya di situ Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, ya. Oleh karena itu, Ustazah, balik lagi ke paradigma yang pertama tadi, bagaimana kita menanamkan disiplin diri pada anak-anak, tentu juga dimulai juga dari diri kita. Maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu jarwanya nora mung lepasing pangreh nging uga kuat kuasa mandiri priyangga. Bahasa apa nih? Bahasa Jawa ya mungkin ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diani Gosen. Ini seorang ilmuwan dari Amerika, yaitu bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwasanya disiplin dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin ya, atau murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dayana juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Sebagai pendidik, nah ini terakhir dari disiplin positif, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, itulah harapan kita sebagai seorang pendidik di sekolah ini. Tujuan kita mendidik itu adalah untuk memunculkan motivasi intrinsik para murid di sekolah. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, yang sekarang sudah masuk kepada tujuan utama pendidikan nasional, yaitu terciptanya profil pelajar Pancasila. Mungkin Ustazah ada yang hafal? Ya. Kita tepuk profil pelajar Pancasila ya. Oke, hafal kan? Oke, yuk sama-sama. Tepuk profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif
dan bernalar kritis. Oke, yang berikutnya ini nilai-nilai kebajikan yang secara umumnya diterapkan di sekolah-sekolah. Nanti ini akan kita bagikan di sesi akhir ya, Ustazah, mulai dari peduli sampai pengertian. Maka sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi dia saling koneksi ya antara standar-standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan kurikulum Merdeka ini sangat membantu sekali. Selanjutnya, nah di sini saya ada mempraktikkan bagaimana menyusun penerapan disiplin positif di SDT Mitoliman ketika kegiatan lokakarya. Nah, jadi ketika pembuatan disiplin, program disiplin positif ini langsung ditanggapi oleh peserta-peserta CGP yang lain. Nah, di sini nggak nampak semua ya. Nah, cuman dari kata awalnya saja udah nampak ya, yaitu mantap. Ya, salah satunya adalah disiplin positifnya yaitu menjaga kebersihan sekolah, yang mana nanti akan disosialisasikan oleh dengan warga sekolah mulai dari komite, orang tua murid, dan juga tentunya para murid. Yang ini udah kita sepakati bersama Ustazah, kelas tinggi nanti akan membersihkan sekolah kita ya kan. Nah ini dokumentasinya. Oke, selanjutnya yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang paling rendah yaitu motivasi yang dia melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka. Nah ini yang motivasi ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini sebelum saya mengikuti guru penggerak ini termasuk oleh saya jujur juga kan. Kenapa mengikuti guru penggerak ini? Salah satunya yaitu untuk mendapatkan transport ya kan, mohon maaf, kemudian nanti mendapatkan sertifikat. Nah, ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi, yang mana orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Ya, menurut mereka ini penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Nah, ini masih tetap dia motivasinya itu dari luar ya, ekstrinsik. Nah yang paling mantap ya, nah ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, tadi nilai-nilai kebajikan yang sudah kita bahas tadi, mereka berupaya untuk melakukannya ya. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ya, jadi ya kalau bahasa dalam Islamnya memang betul-betul lillahi ta'ala. Nah ini bagian perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selama ini refleksi dari diri saya pribadi ya, Ustazah. Sebelum mengikuti program guru penggerak ini memang rupanya saya berada di posisi orang yang memberikan identitas gagal, yaitu menghukum, ya hukuman. Yang mana efeknya nanti dia sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman. Ya. Kemudian korbannya mendapatkan keadilan, kemudian murid akan tersakiti ya. Nah, yang pertengahan konsekuensi, dan yang paling bagus adalah restitusi ya. Nah, jadi sekarang bahasanya bukan hukuman lagi, tapi restitusi. Nah ini akan kita bagikan nanti bagian-bagian ini pada ustazah dan seterusnya. Nah ini kalau hukuman dia negatif, konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi itu adalah positif. Restitusi ya, fokus pada restitusi.
Restitusi itu adalah sebuah pendekatan atau cara untuk menciptakan disiplin positif. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai dan sudah disepakati. Ciri-ciri restitusi, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi itu fokus pada solusi. Dan yang terakhir, ciri-ciri restitusi itu adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, penguasaan. Sehingga jika keempat-empatnya ini diterima oleh manusia, maka dia mendapatkan kebutuhan yang paling pokok, yaitu bertahan hidup. Ini menurut William Glasser, Dr. William Glasser. Oke, ada permainan. Silakan dibuka HP-nya. Saya akan kirim link wall-nya atau di laptopnya. Mana dia wall-nya ini? Oke, silakan. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Siapakah yang paling benar dan yang paling cepat? Kita lihat di leaderboardnya. Gimana? Yang apanya? Yang haknya mana? Oh, ya. Nggak bisa. Jaringan nggak? Yang saya kirim di grup? Untuk apanya? Untuk panduannya ini. Panduan apa namanya? Skenarionya. Bimo, seorang anak TK. B, selalu berlari keluar. Senang mainnya aja. Gimana kalau diterapkan di sekolah? Kan enak kan anak-anak? Pasti suka ya kan? Apalagi ini erat kaitannya dengan teknologi. Untuk membantunya nih skenario-nya ada di depan. Oke, kita lihat leaderboardnya. Ini ada skornya ya. Kok belum ada nih? Oh, dia belum dikumpulkan ya? Belum siap. Ada yang siap? Belum ada yang siap. Sudah siap? Nah, nanti nampak skornya di leaderboard. Taret. Wah, 7. Miftah nih.
Masih ada nggak? Belum ada saja. Diapakan di leaderboardnya? Bisa. Enggak, Eti. Sasaro udah. Pas sudah selesai itu nanti ada tuh leaderboard, ketik leaderboardnya. Sandi satu. Dia banget. Empat orang lagi. Kalau soal nggak sih? Hah? Menurun? Keenam. Boleh kok kali? Hah? Sampai ke ada tahu soal. Lalu Yogi juga nggak itu bisa tengok belakang lagi ya? Ada. Ustaz Sidik tadi 7 perasaan. Oke ya, di apa dulu? Screenshot dulu. Nah, udah nih. Itu yang terbaru saya yang bisa. Lagi Udah ada si kunci. Oke. Ya, itu apa namanya? Itu praktek ketika di kelas kita kan. Kenapa kok anak itu mungkin dia tidur waktu kita menerangkan apa malas-malasan ketika sedang mengajarkan kan? Nah, itu bisa jadi ada kebutuhan yang belum didapatkan atau terpenuhi gitu. Atau anaknya bandel gitu kan, macam si Adul ya contohnya ya. Ya saja. Mungkin itu perlu saja koreksi lagi gitu kan. Apa kebutuhan dasar ngomong empat mata gitu kan di rumah gimana? Oke. Jadi kebutuhan 5 kebutuhan dasar tadi itulah yang harus kita penuhi dan ini memang betul-betul membutuhkan waktu yang cukup lama Ustazah untuk mengidentifikasi apa kira-kira kebutuhan yang perlu dibutuhkan oleh anak-anak kita. Oke, yang berikutnya 5 posisi kontrol ya. Oke, sebelum kita lanjut mohon pada Ustazah menyimak video berikut ini. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. dalam posisi
hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Secara tertulisnya, di sini ada motivasi eksternal, ada motivasi intrinsik. Jadi dari keempat 5 posisi kontrol tadi, hanya posisi manajer lah yang akan menciptakan murid itu dengan motivasi intrinsiknya. Nah, ini harapannya untuk kedepannya kita seperti ini ya, Ustazah. Refleks ya. Ya itu memang itu dibutuhkan refleksi kan. Refleksi karena kita adalah hasil dari didikan guru-guru kita sebelumnya. Gitu kan. Sama dong. Karena itu dari dewasa mungkin dia bisa
Nah, ini tabel 5 posisi kontrolnya. Berikutnya, nah ini mari kita refleksikan diri kita. Kalau di rumah yang mana posisi kita? Kalau di sekolah yang mana posisi kita? Nah, silakan dijawab masing-masing. Ya refleks tadi ya kata Ustazah Yurike ya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa, Ustazah? Ya, keselamatan ya berarti kan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, untuk kesehatan ya kan. Nah, nilai keselamatan, ini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, ini prosedurnya. Yang pertama, kita persilahkan murid-murid kita untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang mau kita sepakati. Nah, ini contohnya, saya memakai kertas sticky note atau post-it ya. Yang kedua, mencatat apa-apa saja peraturan-peraturan atau tata tertib kelas yang sudah disepakati atau yang mereka pahami sebelumnya. Yang ketiga, dirubah menjadi kalimat positif. Kalimat positif. Yang keempat, kemudian dirubah menjadi nilai-nilai kebajikan. Seperti tadi, keselamatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Berikutnya, ditinjau secara bersama-sama. Apakah bisa dijadikan dia sebagai keyakinan kelas. Baru dikurangi. Mana-mana yang sama, itu dikurangi. Dia keyakinan kelas ini paling banyaknya 4 ya, Ustazah. Ini harapannya nanti dipraktekkan ya Ustazah. Jangan hanya sekedar diseminasi saja, tapi memang nanti betul-betul dipraktekkan. Ustazah buat daftar hadirnya seperti sekarang ini. Kemudian media peralatannya juga semua dilengkapi. Lalu nanti media-media seperti post-it atau sticky note juga disiapkan. Kemudian divideokan, nanti terakhir Ustazah cetak, dia boleh poster atau apa, kertas, ya ini kertas apa namanya ini? A3 ya? Ya A3, nanti di bawahnya dibuat apa Ustazah? Kolom kosong, di situ nanti tanda tangan Ustazah dan para muridnya. Nah ini ya, ditandatangani ya, kemudian ditempel di dinding kelas dan mudah dilihat oleh semua warga kelas. Selanjutnya, ini praktek saya menerapkan cara membuat keyakinan kelas. Saya mungkin sudah lihat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini praktek saya dalam membuat keyakinan kelas. Jadi nanti sesuai dengan prosedur yang sebelumnya tadi, itu harus runut ya, Ustazah. Bisa dicepatkan ya. Diusahakan dalam bulan ini ya. Bulan September lah Ustazah. Paling lambat. Akhir September Ustazah sudah membuat keyakinan kelas. Ya. Misalkan membuat keyakinan kelas itu bagaimana peraturannya, tapi memang betul-betul kalian datang ke sekolah itu memang niat untuk belajar, untuk ya. Kita akan bagi menjadi 4 sesi. Sesi yang pertama ini Bapak akan menyuruh kalian menulis peraturan-peraturan yang pernah kita praktekkan sebelumnya. Silakan ditulis. Baik, alhamdulillah kita sudah menonton tadi kegiatan tentang bagaimana mempraktekkan membuat keyakinan kelas. Sekarang Pak Guru meminta tanggapan dari kalian, bagaimana respon kalian terhadap menonton video tadi. Kita minta 5 orang ya, sama seperti yang kemarin. 5 orang. Siapa yang pertama? Oh ya, Marvin dulu. Silakan. Bagaimana menurut Marvin? Pegang. Tanggapan Marvin dari
membuat keyakinan kelas? Tanggapan saya apa ya? Rasanya jadi lebih adil dan kita merasa lebih bertanggung jawab untuk mematuhi. Terus, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, lanjut. Tadi siapa Gani tadi? Oke, ya silakan Gani. Kalau menurut Gani gimana tanggapannya? Saya Gani, kalau menurut saya keyakinan kelas ini lebih tahu bagaimana cara sikap saling menghormati satu sama lain. Oke, terima kasih. Ini tadi laki-laki nih, yang perempuan lagi. Ya, Sipa. Saya sih Pak, awalannya saya sempat ragu gitu, tapi setelah melihat video yang telah dikasih, saya jadi yakin karena ini kesepakatan bersama. Maka dari itu pasti kita akan saling mendukung dan saling bersemangat. Oke, mantap. Terima kasih. Bagus sekali tanggapannya. Ada lagi terakhir? Masih ada 2 orang lagi. Ayo Zidan. Ya, kamu dari Zidan gimana? Saya Zidan. Kalau saya merasa lebih terbantu sih, belajar bisa lebih disiplin dan fokus, terus lebih tenang dan menyenangkan. Oke, ya. Besok kalian praktekkan sama wali kelasnya ya. Oke, terakhir. Yang perempuan. Tanggapan saya setelah melihat tayangan praktik membuat keyakinan kelas tadi, saya merasa lebih nyaman dan aman karena semua kawan-kawan setuju saling menghargai. Oke, berarti dengan adanya keyakinan kelas ini kita jadi nyaman ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, alhamdulillah kita sudah menonton tadi kegiatan tentang bagaimana mempraktekkan membuat keyakinan kelas. Sekarang Pak Guru meminta tanggapan dari kalian, bagaimana respon kalian terhadap menonton video tadi. Kita minta 5 orang ya, sama seperti yang kemarin. 5 orang. Siapa yang pertama? Oh ya, Marvin dulu. Silakan. Bagaimana menurut Marvin? Pegang. Tanggapan Marvin dari membuat keyakinan kelas. Tanggapan saya apa ya? Rasanya jadi lebih adil dan kita merasa lebih bertanggung jawab untuk mematuhi. Terus, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, lanjut. Tadi siapa Gani tadi? Oke, ya silakan Gani. Kalau menurut Gani gimana tanggapannya? Saya Gani, kalau menurut saya keyakinan kelas ini lebih tahu bagaimana cara sikap saling menghormati satu sama lain. Oke, terima kasih. Ini tadi laki-laki nih, yang perempuan lagi. Ya, Sipa. Saya sih Pak, awalannya saya sempat ragu gitu, tapi setelah melihat video yang telah dikasih, saya jadi yakin karena ini kesepakatan bersama. Maka dari itu pasti kita akan saling mendukung dan saling bersemangat. Oke, mantap. Terima kasih. Bagus sekali tanggapannya. Ada lagi terakhir? Masih ada 2 orang lagi. Ayo Zidan. Ya, kamu dari Zidan gimana? Saya Zidan. Oke, kita lanjut materi yang berikutnya, yaitu segitiga restitusi. Ya, ini adalah posisi control manager, cuman lebih spesifik lagi tahapannya seperti apa ketika seorang murid melanggar keyakinan kelas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu biasanya kita menyatakan bahwasanya memang manusia itu tidak luput dari kesalahan, gitu kan. Kita pun harus bijak dalam berpikir untuk kedepannya seperti apa. Setelah itu baru divalidasi tindakan yang salah, kira-kira mana keyakinan kelas yang dilanggar oleh murid tadi. Setelah itu baru menanyakan keyakinan, kira-kira bagaimana kan yang sudah disepakati. Kemudian terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini secara singkatnya saja, nggak usah sampai habis. Ini contoh penerapan segitiga restitusi.
Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Gaya Posen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi prinsip, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang ketiga berikut ini akan ditunjukkan pada segitiga restitusi. Siang sana. Siang Pak. Sudah lama dapat bicara. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya besar-besar dia di depan lain. Oh gitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir balat, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan isi kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai. Baik Ustadz Ustazah, yuk kita praktik menyelesaikan kasus di bawah ini. Saya kasih kertasnya, nanti dijawab berkelompok saja, berdiskusi. Jangan lupa dibuat namanya. Oke, ada saya kirim di grup supaya lebih mudah membacanya. Waktunya 10 menit ya untuk menjawab pertanyaan yang di bawah itu. Ya kan ada 4 pertanyaan itu. Nah, satu orang jawab satu-satu gitu kan. Dirobek aja jadi 2. Karena ini yang terakhir ya, Ustazah. Nanti ini dikumpulkan. Waktunya tinggal 9 menit lagi. Oke, waktunya sudah habis. Silakan dikumpul Ustadz Ustazah. Nah, di satu kelompok, satu orang aja yang ngumpul ke depan. Oke, terima kasih Ustadz. Oke, silakan Ustazah dikumpul. Berikut Ustazah praktik saya menerapkan segitiga restitusi di kelas 6D tepatnya. Wali kelasnya Ustadz Asri ya.
Yang belum subscribe, di subscribe ya Ustazah. Ya di sini, di sini si Arya Halim dia terlambat. Nah inilah proses percakapan segitiga restitusi. Nah, ini kasus perkelahian antara Shirley dengan Tisha. Oke, ini tanggapan dari para murid yang lain ketika saya menerapkan segitiga restitusi. Ya. Introspeksi diri sepertinya penting agar bisa menjadi sendiri yang lebih baik lagi. Baik, kita masuk ke sesi yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi berikut kesimpulannya bahwasanya budaya positif merupakan sebuah transformasi pendidikan yang dia udah sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang mana pendidikannya adalah untuk menuntun dan memanusiakan manusia agar merdeka. Nah, untuk manusia merdeka dia harus memiliki karakter disiplin yang kuat, yaitu disiplin positif. Untuk menerapkan disiplin positif maka kita harus memahami teori motivasi, 5 posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk menerapkan daripada teori motivasi ini tentu nantinya kita membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu nanti tentunya suatu saat akan dilanggar oleh murid kita. Maka untuk menyelesaikan permasalahan mereka melanggar keyakinan kelas, kita menggunakan segitiga restitusi. Sebagai informasi tambahan Ustadz Ustazah, segitiga restitusi ini tidak bisa digunakan untuk murid yang melakukan pelanggaran berat. Nah, untuk pelanggaran berat tentu dia sudah memakai kaidah norma-norma yang lebih tinggi lagi kan. Nah, seperti itu ya Ustazah. Oke, silakan Ustazah isi link yang saya kirim di grup WA ya untuk feedback saya agar kedepannya dalam penyampaian materi bisa lebih baik lagi. Silakan diisi ya Ustazah. Berikut saya kirimkan linknya. Oke, sudah masuk. Silakan dimulai Ustazah. Bisa dibuka ya Ustazah. Oke. Tadi buat nama pesertanya. Belum ya? Ada yang udah bisa? Bisa ya? Login dulu.
Pakai browser lain coba. Iya, login Google dulu. Udah bisa kan, Sa? Oke, silakan Ustazah jawab dengan jujur saja ya. Ini nggak mempengaruhi gaji Ustazah, tidak mempengaruhi kinerja Ustazah. Sudah selesai. Terima kasih Ustazah Wirna. Oke, nanti sambil berjalan saja bisa kita lihat progres pengisian daripada feedback positif dari Ustazah. Berikutnya, terima kasih kepada Ustazah yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara diseminasi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan bagi saya menjadi amal jariah. Kalau ada pertanyaan atau penjelasan yang lebih detail dan komprehensif lagi, Ustazah bisa mengirimkan email ke email yang ada di slide di depan. Terima kasih kepada Ustazah. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.